Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kami. Hamil di luar nikah adalah masa di mana seseorang wanita membawa embrio atau fetus dalam tubuhnya dalam keadaan belum atau tidak disahkan secara formal dalam ikatan pernikahan dengan pasangannya. Hamil di luar nikah disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada pergaulan bebas, yang kedua ada pemerkosaan, pola asuh orang tua, pergaulan, kehidupan ekonomi, keluarga, lingkungan, dan lain sebagainya. Peristiwa kehamilan tidak diinginkan yang terjadi pada banyak remaja sekarang ini semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah perilaku seksual yang dilakukan remaja secara bebas. Pemberian konseling menjadi salah satu usaha memberikan bantuan kepada remaja yang menjadi korban kehamilan tidak diinginkan, agar dapat pulih dari permasalahan yang dihadapinya. Faktor yang menyebabkan kehamilan tidak diinginkan pada remaja, proses konseling yang diberikan dan dampak pasca pemberian konseling terhadap remaja. Penyebab terjadinya kehamilan tidak diinginkan pada remaja adalah suatu perilaku free seks sebelum menikah, kurangnya pengetahuan mengenai pendidikan seks, akses media pornografi, sikap orang tua yang kurang peduli, dan perilaku teman sebaya. Proses konseling yang diberikan melalui 3 tahapan, yaitu tahapan awal membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Tahap inti mengeksplorasi masalah konseli, menemukan penyebab yang dialami dan menemukan alternatif pemecahan masalah. Tahapan akhir, karena proses konseli masih berjalan, tahap akhir belum dapat diketahui, tetapi selama proses konseli terdapat beberapa perubahan positif yang terlihat dan konselor tetap berupaya agar proses konseling berhasil dengan menjalin kerjasama dengan konseli. Dampak pasca pemberian konseling menunjukkan beberapa perubahan positif, diantaranya berkurangnya rasa trauma konseli lebih percaya diri dan realistis, serta konseli dapat mengerjakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, silakan masuk. Ada yang bisa saya bantu? Ini Bu, saya mau bilang tentang masalah pribadi saya Bu. Oh, pribadi ya. Kalau gitu ikut ke ruangan pribadi saya. Itu kamu aja. Ibu datang dengan siapa? Sendiri Bu. Oh, suaminya mana? Saya belum nikah Bu. Emang ibu umurnya berapa? Baru masuk 18. Oh, Anda kelihatan muda ya. Jadi ini hamil yang pertama ya? Iya Bu. Oh, sudah berapa minggu kandungannya? 4 minggu. Oh, jadi apa yang bisa saya bantu? Jadi gini Bu. Jadi kehamilan saya ini kan di luar nikah Bu. Jadi tidak diinginkan, saya mau aborsi Bu. Memangnya kenapa harus diaborsi deh? Soalnya saya takut Bu sama keluarga saya. Loh, kenapa harus takut? Memangnya di mana calon dari janinnya? Itulah Bu, pacar saya tidak tanggung jawab Bu. Kok bisa kayak gitu? Dia bilang dia belum siap untuk jadi seorang bapak Bu. Terus dia menyuruh saya untuk mengaborsi Bu. Tapi saya bilang saya tidak mau Bu. Tapi saya takut sama keluarga saya Bu, dan dia tidak mau bertanggung jawab Bu. Terus Adi tidak menanyakan ke keluarganya? Tidak Bu, saya takut Bu. Kenapa harus takut deh? Ade harus beritahu keluarganya, dan keluarga Ade juga harus tahu. Apa saya bisa aborsi Bu? Maaf dek, saya tidak bisa bantu Ade kalau masalah aborsi. Soalnya aborsi bukan tugas saya. Membantu mengaborsikan kandungan pasien itu di luar kewenangan saya sebagai bidan. Tolonglah Bu, tolong aborsi saya Bu. Dek, jika tetap ngaborsi janin Ade, itu bukanlah hal yang baik. Berdampak buruk bagi Ade dan janinnya. Apalagi Ade itu kan sangat masih muda, jadi bisa jadi kanker leher rahim pada Ade, atau Ade bisa saja nanti mandul. Mendapatkan keturunan lagi itu nggak bisa. Selain itu mengakibatkan infeksi pada lapisan rahim Ade. Tapi Bu, saya takut. Jika keluarga saya tahu, saya takut diusir Bu. Bagaimana ini Bu? Saya tidak dianggap lagi sebagai anak. Saya harus buat apa Bu? Itu
tidak mungkin terjadi dek, begini saja. Coba adik bicarakan kepada keluarga adik baik-baik, mudah-mudahan bisa diterima sama keluarganya dan dicarikan jalan keluar. Tapi tidak mungkin terjadi Bu, karena bapak saya, ibu saya juga orangnya keras. Saya takut memberitahunya Bu. Adek coba aja dulu mengenai permintaan adek untuk saya membantu mengaborsi anak adek itu saya tidak bisa bantu kecuali hal yang dapat berdampak positif bagi adek. Saya bantu. Baiklah Bu, saya Aborsi anak adek itu saya tidak bisa bantu kecuali hal yang dapat berdampak positif bagi adek. Saya bantu. Baiklah Bu, saya akan lakukan apa yang Bu sarankan kepada saya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama dek, sukses ya dek. Bisa dimengerti bukan hal mudah untuk menerima kenyataan pahit tersebut. Tetapi hendaklah kita berlaku arif dan bijaksana dalam menyelesaikan masalah kehamilan pranikah pada remaja. Kesal dan kecewa sebagai orang tua pasti akan Anda alami. Disinilah pentingnya pendidikan dan pendamping tentang seksualitas yang benar pada anak yang beranjak remaja dan sudah harus dimulai sejak sekolah dasar. Pendidikan seksualitas bukan melulu tanggung jawab guru di sekolah. Namun justru orang tualah penentu dan pemegang tanggung jawab paling utama dalam membentuk kepribadian anak, sehingga anak memiliki cukup bekal dalam menghadapi godaan di luar sana.